life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Oke, halo teman-teman, selamat pagi saya ucapkan dari kota Cirebon. Saat ini saya sedang berada di depan stasiun Cirebon. Dan dari stasiun Cirebon ini saya akan melakukan perjalanan menuju Purwokerto. Trip tipis-tipis aja dulu dari sini dan saya akan naik kereta api Sawung Galih menuju Purwokerto. Sekaligus saya juga mau mencoba fasilitas terbaru yang ada di stasiun Cirebon. Seperti apa fasilitas yang terbaru di stasiun Cirebon dan bagaimana perjalanan saya naik kereta api Sawung Galih. Ikuti terus perjalanan saya. Oke, saya akan berjalan masuk menuju lobinya teman-teman, dan di sini ada hal baru di stasiun Cirebon. Ini merupakan kanopi baru untuk penumpang-penumpang yang drop off di stasiunnya teman-teman. Mirip-mirip seperti stasiun Bandung ya, tapi ini lebih kecil daripada stasiun Bandung sih sepengamatan saya. Dan akhirnya untuk penumpang drop off tidak lagi kepanasan dan tidak lagi kehujanan ya, gitu teman-teman. Dan kita akan masuk menuju lobi stasiun teman-teman. Yuk kita masuk dulu. Nah ini dia teman-teman, lobi dari stasiun Cirebon Kejaksan, benar-benar luas dan kita bisa lihat di bagian atasnya ini masih ori banget untuk bangunan stasiun Cirebonnya, ori zaman Belanda banget ya, nuansa Belandanya kental banget di sini. Dan ya di sini ada boarding gate-nya teman-teman, dan di sebelah sana itu ada hal baru teman-teman, yaitu ada face recognition boarding teman-teman, yang beberapa waktu lalu sempat saya tayangkan di live streaming untuk cara pendaftaran dari face recognition-nya sendiri. Dan saya mau coba fasilitas ini teman-teman, dan sekaligus saya juga mau naik kereta api Sawung Galih dari Cirebon menuju Purwokerto teman-teman. Siapa ini? Squad WBN ini. Aduh, mau ke PWT, nyari apa PWT-nya? Cari kitab suci. Nyari kitab suci, walah buset. Arahnya ke timur ya tapi ya, bukan ke barat ya? Ya sudah. Belum ya? Kok nggak bisa? Nah, kebuka tuh. Tadi agak gangguan sedikit. Oke, berhasil teman-teman. Jadi gampang banget cara boardingnya, cuma nunjukin wajah doang dan kita bisa langsung masuk. Modal nyengir ya, boarding modal nyengir doang. Canggih banget. Dan ini memang sebenarnya udah lama ada teman-teman, ketika angkutan Lebaran atau Nataru tahun kemarin ya, waktu di stasiun Bandung pertama kali teman-teman. Oke, ini dia teman-teman kereta api Sawung Galih yang akan saya naiki. Beberapa saat setelah saya boarding, kereta api Sawung Galihnya sudah persiapan masuk di stasiun Cirebon. Lokomotifnya 201-110. Depo Induk Cipinang. By the way, untuk kereta api Sawung Galih ini dia membawa dua kelas ya teman-teman ya, kelas eksekutif dan kelas ekonomi premium. Kelas eksekutifnya hanya membawa 2 kereta saja dan kelas premiumnya membawa 6 kereta. Premium berada di belakang dan eksekutif berada di depan apabila berangkat dari Jakarta. Sawung Galih ini memiliki relasi Jakarta Pasar Senen ke Kutoarjo teman-teman. Mirip seperti kereta api Kuto Jaya Utara ya, bedanya kereta api Kuto Jaya Utara dia memulai perjalanannya dari Jakarta itu dari stasiun Jakarta Kota gitu teman-teman. Di perjalanan kali ini saya nanti akan berada di Premium 6, seat 9 Delta. Kelihatannya sih nomor 9 atau nomor kecil 1 sampai 10 itu berada di belakang dan duduknya posisi maju teman-teman. Alhamdulillah ini rezeki banget nih. Yuk kita langsung masuk ke kereta api Sawung Galihnya. Nah, di perjalanan kali ini saya akan ada di Premium 6, dan karena rangkaian Premium 6 ini adalah tempatnya yang paling belakang di satu rangkaian kereta api Sawung Galih, jadi ada tanda ininya ya teman-teman. Ini merupakan tanda semboyan 21, artinya ini merupakan tanda dari akhir rangkaian kereta. Kalau kereta tidak ada tanda semboyan 21-nya, artinya kereta tidak bisa dijalankan teman-teman, karena dikhawatirkan dari satu rangkaian tersebut takutnya ada yang copot atau ada yang hilang gitu. Harus ada ini ya teman-teman. Kalau siang berupa papan merah seperti ini, dan kalau malam berupa lampu yang ada di sini teman-teman. Biasanya kalau di posisi paling depan tuh berwarna hijau dan paling belakang tuh warna merah. Dan di stasiun Cirebon ini juga kereta api Sawung Galih selain melakukan pengisian air tuh, di sini juga dilakukan pergantian kondektur dan juga pergantian masinis yang bertugas teman-teman.
Jadi berhenti di stasiun Cirebon ini cukup lama, sekitar ya kurang lebih 5-10 menit lah lama-lamanya. Yuk kita langsung masuk aja, kita lihat interior dari kereta api Sawung Gali kelas ekonomi premium. Saya masuk dari pintu paling depan kereta dan ya ini dia rangkaian dari kereta api Sawung Gali interiornya ya kelas ekonomi premium. Menggunakan konfigurasi kursi 22 dan kursinya setengah menghadap mundur, setengah menghadap laju teman-teman, dengan total kursi berjumlah 80 tempat duduk. Kurang lebih kursi premiumnya kayak gini nih. Dan apabila kalian mencari kursi yang berhadap-hadapan di kereta api Sawung Gali ini atau di kereta premium stainless steel, itu berada di nomor 10 dan 11 teman-teman. Bisa dilihat ini adalah kursi nomor 10 dan nomor 11 itu letaknya berhadap-hadapan dan ruang kakinya lebih lebar daripada ruang kaki yang berada di sini teman-teman. Coy, sempit ya? Enggak terlalu. Hah? Lumayan lah, masih bisa seronjol dikit-dikit lah ya. Yoi. Oke, kereta api Sawung Gali kembali diberangkatkan dari stasiun Cirebon. Ini waktu menunjukkan pukul 10:26. Berangkat lagi dari stasiun Cirebon teman-teman. Nah, sesaat lagi kita akan melintasi percabangan stasiun Cirebon Perujakan, teman-teman. Percabangan di stasiun ini merupakan percabangan antara kereta yang menuju jalur Pantura dan kereta yang menuju jalur selatan. Jika keretanya lurus dan belok kiri, itu nanti keretanya akan mengarah ke Tegal lalu Semarang, dan kita akan belok ke kanan ke arah Purwokerto teman-teman. Nah, kita akan melintas langsung di stasiun Cirebon Perujakan. Stasiun ini merupakan stasiun untuk pemberhentian kereta-kereta kelas menengah ke bawah teman-teman. Seperti kereta-kereta kelas ekonomi, lalu kereta kelas ekonomi campuran juga akan berhenti di stasiun Cirebon Perujakan teman-teman. Dan kereta api Sawung Gali di sini akan melintas langsung ya, karena berhentinya sudah tadi di stasiun Cirebon Kejaksan. Gitu, kita melintas langsung di jalur 8, jalur yang mengarah ke arah Purwokerto. Kami hormati proses perjalanan kali ini, kami menyediakan promo spesial wedang-wedangan. Oke teman-teman, kereta api Sawung Gali sudah diberangkatkan dari stasiun Cirebon tepat pada pukul 10:26. Sebenarnya nggak tepat banget sih, kalau di tiket itu terteranya 10:22, tapi tadi berangkatnya mungkin dilambatin ya 10:26. Ini dikarenakan nanti di tengah jalan kita akan melewati jembatan Kaligelaga yang baru, yang mana kereta-kereta dari arah Cirebon itu sebelumnya berhenti di stasiun Linggapura. Nah sekarang katanya sih udah bablas teman-teman, dan sekalian saya juga mau lihat nih bagaimana kondisi kereta api saat melintas di jembatan Kaligelaga yang baru ya, dan kita juga mau lihat jembatan Kaligelaga yang baru seperti apa, karena pertama kali saya melintas di jembatan tersebut itu waktu malam sih sebenarnya, waktu saya naik motis tengah ya, jadi kurang begitu jelas penampakan jembatannya seperti apa. Dan kebetulan ini Premium 6 berada di paling belakang, jadi mungkin nanti kita bisa back ride melihat jembatan yang barunya penampakannya seperti apa ketika dilintasi kereta api. Perjalanan dari Cirebon ke Purwokerto sendiri ini memakan waktu yang cukup singkat teman-teman, 2 jam aja cepet-cepetnya ya, kemungkinan mungkin 2 jam lebih 10 menit ya kalau estimasi dari tiketnya sih. Dan ya tadi teman-teman sudah lihat sendiri, saya sudah mencoba fasilitas face recognition yang hadir baru-baru ini di stasiun Cirebon, dan itu memang boardingnya cepet banget teman-teman. Dan setahu saya itu fasilitas boarding face recognition itu baru ada di beberapa stasiun besar aja teman-teman, belum semuanya ada ya. Dan setahu saya sih baru ada di stasiun Gambir untuk di Jakarta, lalu di Bandung ada di stasiun Bandung, di Cirebon ada di stasiun Cirebon Kejaksan, lalu ada di stasiun Yogyakarta, lalu ada di stasiun Surabaya Gubeng, dan terakhir ada di stasiun Malang. Baru beberapa stasiun besar aja yang menerapkan boarding dengan menggunakan face recognition ini, dan katanya sih kedepannya nanti hampir di semua stasiun akan disediakan boarding face recognition ini teman-teman. Dan menurut saya ini proses boardingnya cepat banget teman-teman, tidak perlu kita mengeluarkan kartu identitas dari dompet atau tiket dari dompet, jadi dompet kita aman, semuanya tersimpan di dalam tas, kita cukup masuk dengan menunjukkan wajah aja ke layar dan gerbangnya akan terbuka sendiri. Jadi ini benar-benar fasilitas yang mantap banget dan cara boarding yang benar-benar satset banget teman-teman. Sekarang sudah tiba di stasiun Ciledug pada pukul 10:51
Dan stasiun Ciledug ini merupakan stasiun yang paling ujung letaknya yang berada di Kabupaten Cirebon sekaligus Provinsi Jawa Barat untuk jalur yang menuju ke Purwokerto, teman-teman. Setelah keretanya meninggalkan stasiun Ciledug ini, kita akan meninggalkan Kabupaten Cirebon dan meninggalkan Provinsi Jawa Barat dan akan masuk ke Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Karena letaknya yang paling ujung ini, makanya beberapa kereta untuk yang mengarah ke arah Purwokerto, Yogyakarta, atau bahkan ke Surabaya Gubeng itu beberapa berhenti di stasiun Ciledug ini, teman-teman. Dan juga kalau nggak salah untuk keberangkatan menuju Jakartanya juga ada, karena memang Ciledug sendiri ini karena letak yang paling ujung itu sulit banget untuk masyarakatnya apabila harus naik kereta menuju ke kota Cirebonnya sendiri, teman-teman. Itu kalau misalkan naik kendaraan bisa memakan waktu 1 jam dari Ciledug menuju Cirebon. Makanya untuk beberapa perjalanan kereta api baik yang menuju ke Jawa Tengah, Jawa Timur, atau ke Jakarta itu beberapa berhenti di stasiun Ciledug ini, teman-teman. Contohnya yaitu seperti kereta api Fajar Utama Jogja untuk tujuan Yogyakarta, lalu ada kereta api Gaya Baru Malam Selatan bila kalian mau ke Solo, Madiun, Surabaya. Terus ada banyak banget beberapa kereta yang menuju ke Jakarta juga, contohnya seperti kereta api Sawunggali, Kuto Jaya Utara, lalu kereta api apa lagi ya, pokoknya banyak banget lah untuk keberangkatan dari stasiun Ciledug ini, cukup banyak. Teman-teman bisa cek sendiri di aplikasi KAI Akses ya. Dalam perjalanan ini saya memanfaatkan tarif khusus rute dari Cirebon menuju Purwokerto yang terdapat pada KA Sawunggali ini, yaitu seharga Rp35.000 untuk kelas ekonomi. Untuk detail dan rincian harga tarif khususnya bisa kalian lihat di sini ya. Untuk tarif full tripnya KA Sawunggali dari Pasar Senen menuju Kutoarjo berada di kisaran Rp200.000 sampai Rp250.000 untuk kelas ekonomi premium dan Rp330.000 sampai Rp410.000 untuk kelas eksekutif. Sudah meninggalkan stasiun Ciledug dan pemberhentian selanjutnya adalah stasiun Prupuk setahu saya, teman-teman. Dan Prupuk ini sudah masuk di kawasan Kabupaten Brebes, Jawa Tengah ya. Dan buat kalian ketahui juga bahwa kereta api di lintas dari Cirebon sampai Prupuk itu kecepatannya sudah bisa menyentuh angka kecepatan puncak kereta api di Indonesia saat ini, teman-teman, yaitu di angka 120 km per jam. Tapi untuk kereta api Sawunggali sendiri, walaupun memang sarananya yang saya perhatikan sih ini memang mendukung untuk lari kencang 120 km per jam, tapi ketika saya ukur itu kecepatannya hanya di bawah 100 km per jam, teman-teman, karena kereta api Sawunggali sendiri setahu saya itu belum diizinkan berlari sampai kecepatan maksimal 120 km per jam. Tapi ya efeknya ini keretanya jadi lebih nyaman sih, teman-teman. Jadi ketika keretanya berlari itu guncangannya minim banget dan suspensi juga lumayan standar kereta stainless steel lah ya. Nyamanannya sih ya oke, teman-teman. Kita merapat stasiun Prupuk pukul 11:26. Kira-kira perjalanan dari Cirebon ke Prupuk ditempuh dalam waktu 1 jam, teman-teman. Ya lumayan cepet juga ya. Di stasiun Prupuk sekarang sudah masuk di area operasi 5 Purwokerto, teman-teman. Dan biasa ya kalau view yang di seberang stasiun Prupuk tuh benar-benar view yang beautiful banget dan indah banget, teman-teman. Sayangnya lagi ada rangkaian kereta BBM parkir di sini ya. Kalau nggak ada kereta BBM ini view dari seberang stasiun Prupuk tuh bagus banget, teman-teman. Di luar cuacanya panas banget, teman-teman bisa lihat itu memang cuacanya lagi cerah dan sedikit berawan dan mataharinya juga cukup terik. Dan di dalam sendiri suhu kabinnya lumayan sejuk sih, walaupun memang tidak sejuk-sejuk amat. Tapi yang paling mengganggu itu adalah bunyi kipas kompresor di kereta ini, teman-teman. Sudah jadi apa ya, sudah jadi titik lemah dari kereta berjenis stainless steel ini, baik di kereta kelas eksekutif ataupun kereta kelas ekonomi premium, teman-teman. Itu apabila kipas kompresornya diputar atau dijalankan terlalu kencang untuk menekan suhunya sampai ke titik yang sejuk atau bahkan dingin, itu pasti
efeknya adalah suara berisik di dalam kabinnya teman-teman. Ini menurut saya sih suaranya benar-benar cukup mengganggu ya, udah kayak mesin pompa air. Suaranya kenceng banget teman-teman. Letak kompresor AC-nya ini apabila di kereta stainless steel itu berada di tengah-tengah, itu mungkin ya bisa menghindari untuk memilih kursi di tengah-tengah lah ya. Mungkin bisa pilih kursi antara di ujung kabin atau enggak rada ke tengah sedikit lah ya. Jadi ini memang merupakan titik lemah dari kereta-kereta berjenis bodi stainless steel teman-teman. Dan ya suaranya cukup mengganggu, cukup berisik menurut saya. Oke teman-teman, sekarang kereta api Sawunggali sudah melintas masuk di stasiun Ligapura. Nah, kereta yang sebelumnya dari arah Cirebon untuk menuju ke arah Purwokerto, yang sebelumnya berhenti di stasiun Ligapura, sekarang sudah berjalan langsung teman-teman, karena untuk jembatan Kaligelagai sendiri itu memang sudah berdiri dan sudah difungsikan kembali ya untuk perjalanan kereta api. Nah, kita sudah menikung, nanti sesaat lagi akan masuk jembatan barunya. Dia jembatan barunya teman-teman. Jadi kanan kirinya sudah ada barrier ya, sebagai ya mungkin untuk penahan aja ya. Dan jembatan barunya seperti itu teman-teman. Yuk kita lihat-lihat fasilitas yang ada di kereta api Sawunggali kelas ekonomi premium ini teman-teman. Sebagian besar sih sama saja fasilitasnya seperti kereta-kereta yang lain dia yang menggunakan rangkaian kereta ekonomi premium juga seperti di kereta api Kertajaya, Fajar Utama Solo, Fajar Utama Jogja dan yang lain-lain. Ini kita lihat di sini ada kantong elastis untuk menaruh barang dan juga ada kantong kresek untuk menaruh sampahnya. Di sini ada beca kecil yang bisa memuat botol 2 slot dan di bawahnya ada colokan listrik 2 buah. Dan ruang kakinya seperti ini teman-teman, cukup sempit tapi di postur saya ini masih cukup bisa untuk selonjor lah, walaupun ya nggak seleluasa kereta-kereta bisnis atau eksekutif lah ya. Dan di pojok sana itu ada tuas reclining seat teman-teman. Bisa diperagain recliningnya. Nah, bisa dimiringkan teman-teman. Tuasnya ada di situ tuh. Malah mainan jot-jotan. Malah mainan. Oke, fasilitas lainnya ada handrest di sebelah sini dan di tengah sini juga ada handrestnya lagi teman-teman. Nah, gitu. Dan untuk bagasinya kurang lebih kapasitasnya seperti ini. Untuk koper ukuran sedang ataupun yang cukup besar ini sepertinya masih bisa tertata rapi di atas teman-teman. Tapi untuk ukuran yang sangat besar itu ya mungkin harus ditaruh di bawah ya, entah di sela-sela kursi ini atau di mana kayak gitu. Soalnya ini kapasitasnya ya kurang bisa memuat untuk koper yang cukup besar gitu. Dan fasilitas lainnya ada TV yang berada di tengah-tengah, ada 1, 2 dan di sini juga ada 3, 4 bahkan teman-teman di tengah-tengah TV-nya. Dan juga ada gantungan kecil untuk menggantung jaket atau tas kecil. Di sini ada tirai model tarik gulung. Untuk menariknya cukup tarik begini aja, nanti dia akan menahan di posisi seperti ini. Dan untuk menggulungnya kalian tinggal tarik ke bawah sedikit lalu lepaskan gitu teman-teman. Dan fasilitasnya ada toilet juga yang terletak di salah satu sisi saja, letaknya ada di kanan kiri teman-teman. Dan juga ada fasilitas makan dan minum secara berbayar yang bisa kalian dapatkan melalui pertama-pertama yang keliling atau langsung menuju ke kereta makan. Tiba di stasiun Bumi Ayu pukul 11:50 teman-teman. Dan sekarang stasiun Bumi Ayu juga sudah berkembang sangat pesat ya. Sekarang udah ada kanopinya yang menampung dari jalur 1 sampai jalur 3 teman-teman. Dan kalau diperhatikan ini kanopinya mirip kayak stasiun apa ya, Haur Gelis mirip sih. Sama di beberapa stasiun di daerah Daop 5 lainnya di lintas selatan ya, kayak stasiun Gombong, Karanganyar dan ya bagus lah ini untuk stasiun Bumi Ayu yang sebelumnya belum ada kanopi jadi ada kanopinya. Dan ya walaupun kanopinya belum panjang sampai ke sana ya, kalau ke sananya sih ini kanopinya cuman kanopi kecil-kecil yang kayak gini yang berada di peron-peron aja. Tapi ini juga udah lumayan lah, ya bagus lah. Di perjalanan saya kali ini kereta api Sawunggali, saya mendapat sarana di nomor K3 018 51 KTA. K3 ini menandakan bahwa kereta ini
kelas 3 atau kelas ekonomi. 0 ini menandakan kereta ini butuh ditarik oleh lokomotif atau tidak memiliki penggerak sendiri. 18 adalah tahun produksi atau tahun mulai dinas. Pada tahun 2018, 51 ini adalah nomor urut atau nomor seri dari tahun mulai dinasnya tersebut. KTA ini adalah kode untuk depo kereta Kutoarjo yang bertanggung jawab merawat dan mengurus kereta ini, teman-teman. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby. Selamat siang pelanggan yang kami hormati. Kami informasikan bagi Anda yang akan menunaikan ibadah sholat duhur, di kereta makan atau restorasi terdapat ruangan yang dapat dipergunakan untuk menunaikan ibadah sholat duhur. Sehubungan dengan keterbatasan tempat atau ruangan, kami mohon untuk dapat dipergunakan secara bergantian. Untuk letak kereta makan berada di belakang kereta eksekutif 2 atau berada di depan kereta premium 1. Demikian informasi yang kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tadi teman-teman dengar sendiri ya, dari Pak KP atau Pak Kondektur mengumumkan bahwa ini sudah masuk jam waktu sholat zuhur dan menginformasikan juga kepada penumpangnya bahwa apabila ingin menunaikan ibadah sholat zuhur bisa menggunakan kereta makan yang mana di dalam kereta makan tersebut terdapat musolanya, teman-teman. Setahu saya sih untuk musolanya dari kereta api Sawunggaling ini itu hanya bisa memuat 2 orang saja, teman-teman. Jadi sangat terbatas kapasitasnya, jadi bisa digunakan secara bergantian ya, teman-teman. Dan ya, untuk Pak KP-nya atau Pak Kondekturnya saya apresiasi banget ini untuk pemaparan infonya dan penyampaian infonya detail banget dan juga pas banget untuk pelayanan perjalanannya ya, mantap banget. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oke, pukul 12:34 kita tiba di stasiun Purwokerto. Awal 2 menit dari yang dijadwalkan, teman-teman. Mantep banget. Dan ini udah ada kereta apa nih? Di jalur 1 ya masuknya ya. 20652 lokomotifnya. Oh, ini seperti kereta api Mataram, teman-teman. Mataram dari Solo Balapan tujuan akhir Pasar Senen. Berhenti di jalur 1 ya, tumben-tumbenan. Biasanya kalau kereta-kereta dari arah Kroya atau dari arah jalur selatan tuh dia berhentinya langsung di jalur 2, teman-teman. Oke, kita masuk jalur 3 stasiun Purwokerto. Dan dia masih turu. Nyampe woi, mau ke bawah sampai Kutoarjo. Oke, alhamdulillah kita sampai di stasiun Purwokerto. Untuk kereta api Sawunggaling sendiri berhentinya di stasiun Purwokerto sekitar 5 menitan aja, teman-teman. 5 menit sampai 7 menit, nggak lama-lama untuk proses isi air dan juga naik turun penumpang di stasiun Purwokerto ini. Oke, alhamdulillah teman-teman, perjalanan saya sudah tiba di stasiun Purwokerto dan sudah mencoba fasilitas face recognition boarding di stasiun Cirebon. Bener-bener boarding yang sat-set banget, tidak perlu repot, tidak perlu ribet untuk mengeluarkan KTP dan tiket dari dalam dompet. Dan perjalanan dari kereta api Sawunggaling sendiri juga cukup menyenangkan, teman-teman. Perjalanan yang hanya membutuhkan waktu 2 jam dengan tarif khusus seharga 35.000 untuk kelas premium dan juga 85.000 untuk kelas eksekutif, teman-teman. So, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis dan sampai saya tiba di stasiun Purwokerto. Dan ini merupakan ruang tunggu akuarium ya disebutnya di stasiun Purwokerto ini, dan sepertinya mau akan ada Skybridge nih, teman-teman, di stasiun Purwokerto. Kita tunggu aja perkembangan stasiun Purwokerto ke depannya, dan saya mau sholat dulu, teman-teman. So, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Dimas Penugrah untuk video-video menarik lainnya. Saya ucapkan selamat siang dari stasiun Purwokerto di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao, dadah!